Salam semua jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu sekali lagi. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami hidup dan nafas sampai hari ini. Kami dapat memuji, memuliai Engkau atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Dan kebenaran-Mu kekal adanya, dan kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, meyakini kami terhadap siapa yang kami percayai, yaitu Yesus Sang Penyelamat, Juru Selamat kami, yang senantiasa hadir dan menjaga, meneguh dan menguatkan kami, sehingga kami kekal di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang fakta dan kebenaran Alkitab untuk setiap orang. Kita akan belajar tentang fakta dan kebenaran Alkitab untuk setiap orang. Mengapa saya katakan fakta ataupun kebenaran Alkitab itu untuk setiap orang? Karena hanya Alkitab, hanya kebenaran yang terkandung dalam Alkitab mempunyai fakta yang sangat meyakini, di mana Alkitab itu tidak pernah berubah, walaupun ada yang mengatakan Alkitab telah diubah. Tetapi saya meyakini sampai hari ini Alkitab itu adalah Alkitab yang paling bermakna, paling sahih kebenarannya, yang memberitahu kepada setiap manusia bahwa ada sesuatu perkara yang mana manusia perlu tahu. Di dalam Alkitab itu menceritakan kebenaran-kebenaran, fakta yang tidak boleh diragukan. Dengan itu, bagi Anda yang mengenal kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab ini, Alkitab merupakan buku terlaris di muka bumi ini. Tidak ada suatu buku yang setanding dengan Alkitab. Walaupun pernah beberapa kali dimusnahkan oleh orang-orang yang begitu membenci kekristenan ataupun membenci kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab, tetapi sampai hari ini Alkitab tetap utuh, tidak dapat dibinasakan oleh siapa-siapapun. Dengan itu, saya berpegang kuat dan berpegang teguh kepada Alkitab. Ada kebenaran-kebenaran, fakta-fakta yang sangat meyakini. Dan kita tahu setiap kali hujah siapapun yang berhujah terhadap sesuatu perkara, kalau hujahnya tidak ada berfakta, maka tidak ada makna. Dan mengapa saya katakan kebenaran itu untuk setiap orang? Karena setiap orang, setiap manusia di muka bumi ini adalah orang yang telah dicipta oleh Sang Pencipta, satu-satunya pencipta manusia, pencipta seisi dunia ini. Tidak ada duanya Tuhan. Semua manusia yang di muka bumi ini, Anda dan saya, orang yang percaya tidak percaya, semua manusia yang digolongkan manusia, yang bergelar manusia, dicipta oleh Allah yang sama. Walaupun ada agama-agama mengatakan bahwa Allah mereka yang benar, tapi sebenarnya kita mempunyai Allah yang sama yang mencipta manusia dan seisi dunia ini. Dan kebenaran tentang Allah inilah yang saya mau sampaikan kepada Anda pada hari ini. Semoga kebenaran daripada Alkitab ini akan membuat Anda melihat kebenaran yang benar-benar membawa suatu makna bagi hidupmu, bagi hidup manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan itu, kita akan melihat apa fakta kebenaran Alkitab berbicara tentang manusia. Dan fakta yang pertama, kebenaran yang pertama adalah manusia mempunyai keperluan terbesar di dalam kehidupannya. Apakah keperluan itu? Keperluan terbesar manusia adalah kehidupan. Saudaraku, hal ini sangat jelas di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12 berkata demikian, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, di mana dikatakan sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu oleh manusia yang pertama, itu Adam. Demikian oleh dosa itu maut, sehingga maut itu menjalar kepada semua orang, kata firman Tuhan. Berarti dosa pertama yang dibuat oleh Adam, yaitu pelanggaran akan hukum Allah, telah mengakibatkan kematian, yaitu maut. Dan maut itu telah menjalar kepada semua manusia, kata firman Tuhan. Berarti manusia itu mengalami kematian, menuju kepada kebinasaan, dan hidup manusia itu hancur sama sekali. Dengan itu kebenaran firman Tuhan jelas menyatakan, karena hidup manusia itu menuju kehancuran, dan memang telah hancur sepenuhnya, karena telah memberontak, telah melanggar perintah Tuhan. Tapi suatu kebenaran yang Tuhan katakan adalah manusia-manusia yang ada di muka bumi ini adalah manusia yang hidupnya hancur, yang hidupnya tanpa Tuhan, yang hidupnya telah melanggar segala perintah-perintah Tuhan, dan akhirnya manusia itu menuju kepada kebinasaan. Dan kebinasaan itu adalah kematian, baik secara jasmani maupun rohani. Itu merupakan perkara yang Alkitab nyatakan, bahwa tidak ada satu orang pun terkecuali. Semuanya menuju kepada kebinasaan. Semuanya telah hancur dan semuanya mati. Saudara, firman Tuhan benar-benar jelas menyatakan, semua orang telah berbuat dosa. Maut tadi telah menjalar. Dosa itu telah menjalar, menguasai dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, sehingga anak yang paling kecil pun tidak terkecuali. Di dalam ayat 14 mengatakan, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Saudaraku, dijelaskan dengan jelas bahwa sejak Adam sampai kepada Musa, bukan saja sampai kepada Musa, tetapi sampai kepada mereka yang tidak berbuat dosa. Wah, ini cukup terang bahwa dosa itu telah menjalar sampai kepada Anda dan saya, dan kepada semua manusia di muka bumi ini. Dan kita dapat lihat bahwa tidak ada orang yang terkecuali. Semua menuju kepada kebinasaan, kematian, karena itu akibat dosa. Tetapi suatu perkara yang kita perlu syukuri, karena Alkitab juga mengatakan kebenaran-kebenaran yang memberikan harapan kepada setiap manusia itu. Di dalam ayat 15 berbicara tentang kasih karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang melalui Yesus Kristus. Walaupun tadi dia mengatakan dosa berkuasa di atas kehidupan manusia, tetapi kasih karunia Allah itu melalui Yesus Kristus dilimpahkannya kepada semua orang. Di dalam ayat 15 berbicara begitu. Ayat 16 juga berbicara, penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran oleh Yesus. Ayat 17 juga berbicara, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Dan ayat 18 juga berbicara, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Semuanya melalui Yesus. Ayat 19 juga berbicara, demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus,
semua orang menjadi orang benar. Ini merupakan fakta. Kebenaran Alkitab yang tidak boleh diragukan, malah menjadi kebanggaan bagi saya, bagi Anda yang mengetahui kebenaran, bahwa walaupun manusia menuju kepada kebinasaan, sudah hancur hidupnya, tetapi kasih karunia Allah itu melalui Yesus Kristus dinyatakan di dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga firman Tuhan berkata dalam ayat 19 tadi mengatakan, demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, semua orang menjadi orang benar. Amin. Ayat 20 berbicara, sehingga di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Mungkin Anda berpikir, mengapa dunia ini, mengapa manusia setiap hari semakin berbuat dosa, semakin jelas perbuatan-perbuatan yang begitu bejat, yang begitu bobrok. Saudaraku, firman Tuhan berkata, kehidupan manusia itu yang tanpa mengenal kebenaran, tanpa mengenal kasih karunia Allah ini, kehidupan mereka seperti mana firman Tuhan berkata, dibutakan oleh ilah zaman-zaman ini. Oleh ilah-ilah zaman ini, saudaraku, dibutakan sehingga mereka tidak dapat mengenal kebenaran, tidak mengenal arti kehidupan, sehingga mereka hanya tahu melakukan kejahatan. Tetapi bersyukur, kalaupun dosa bertambah banyak, kata firman Tuhan, di sana kasih karunia itu menjadi berlimpah-limpah. Amin. Dalam ayat 21 berbicara juga, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudaraku. Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, sehingga dapat memberi jaminan hidup yang kekal kepada setiap orang yang menerima kebenaran tersebut. Dan itu merupakan keperluan terbesar manusia, yaitu kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan kekal yang disediakan oleh Bapa Surgawi melalui Yesus Kristus. Dan mengenal Yesus Kristus itu, menerima Yesus Kristus itu, Anda memiliki surga yang abadi adanya. Saudaraku, kasih karunia berbicara tentang kuasa. Kasih karunia adalah kuasa. Kuasa untuk mengubah kehidupanmu. Kuasa untuk memakai hidupmu. Kuasa untuk memelihara hidupmu. Saudaraku, kasih karunia inilah yang membuat Anda diubah. Membuat Anda dipakai oleh Tuhan. Membuat Anda dipelihara oleh Tuhan. Kalaupun hidup Anda sebenarnya, hidup saya sebenarnya, hidup manusia sebenarnya sudah hancur, tetapi kasih karunia Allah ditambah, dilimpahkan dalam kehidupanmu, sehingga dosa-dosa yang makin bertambah, makin berleluasa itu dipatahkan, dikalahkan oleh kasih karunia Allah ini. Begitu luar biasa Tuhan. Yesus sebagai kebenaran, sebagai pemberian Allah, sebagai kasih karunia yang begitu besar untuk mengatasi segala perbuatan manusia yang berdosa ini. Dan kasih karunia Allah ini melalui Yesus Kristuslah yang membuat Anda mengenal kebenaran. Dan kebenaran melalui Yesus Kristus ini membuat Anda dijamin untuk memiliki kehidupan kekal. Kalaupun Anda mati hari ini, tapi mengenal kebenaran dalam Yesus Kristus, Anda pasti memiliki hidup kekal abadi bersama dengan Kristus. Haleluya. Fakta yang kedua, saudaraku, kebenaran dalam Alkitab yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8 berbicara demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berarti fakta dan kebenaran Alkitab yang kedua adalah peruntukan terbesar yang Allah sediakan bagi manusia adalah darah
yaitu kematian Kristus. Kematian Kristus inilah yang membuat manusia itu diangkat semula dari kehidupan yang penuh dengan lumpur dosa, berada dalam lumpur dosa, diangkat dan dipulihkan karena kematian Kristus, karena darah Kristus. Itu merupakan peruntukan terbesar, yaitu darah. Saudaraku, hidup kita ini terjamin bila kita masih hidup karena darah mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi tanpa darah, saudaraku, Anda akan mati sebab kehidupan berada dalam darah. Itu sebabnya dalam beberapa hari yang lepas, pihak hospital meminta orang ramai, rakyat Malaysia, untuk mendermakan darah sebab bakalan darah sudah berkekurangan. Kenapa? Darah itu sangat perlu untuk menyambung kehidupan mereka yang memerlukan darah. Saudaraku, darah saya adalah darah O, sesuai untuk semua darah, jenis darah yang lain. Tetapi lebih power, lebih bermakna, lebih berkuasa darah Yesus untuk setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Darah Yesus inilah yang menjamin Anda dan saya mengalami kehidupan dari kematian. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam ayat 8 itu, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib waktu kita masih berdosa. Jelas fakta kebenaran Alkitab ini cukup jelas. Peruntukan terbesar yang Allah beri kepada manusia adalah darah Kristus. Dan kematian Kristus itulah membuat Anda dan saya, membuat manusia itu terjamin keselamatannya. Mengapa, saudaraku? Sebab murka Allah terhadap manusia yang berdosa itu sangat menyala-nyala. Murka Allah itu sangat menyala-nyala untuk menghukum manusia yang durhaka. Mengapa saya sebut durhaka? Karena firman Tuhan di dalam ayat 6 mengatakan manusia adalah orang yang paling lemah dan manusia durhaka. Istilah durhaka ini adalah suatu perkataan yang mana harus dimurkahi. Raja murka terhadap kedurhakaan manusia. Kedurhakaan manusia inilah yang membuat Allah benar-benar murka. Dan murka Allah ini sebenarnya jatuh di atas hidup manusia. Tetapi karena ada suatu pribadi, sekali lagi saya sebut, Yesus Kristus adalah peruntukan terbesar yang Allah beri dan sediakan bagi manusia. Sehingga kematiannya dan darahnya yang mengalir telah membuat Anda dan saya dibenarkan oleh Allah Bapa Surgawi. Karena kematian Yesus Kristus itu, murka Allah telah jatuh di atas Yesus Kristus. Sehingga Anda sudah bebas, dilepaskan dan diperdamaikan dengan Allah Bapa Surgawi. Dan murka Allah tidak jatuh di atas hidupmu, di atas hidup manusia, tetapi di atas hidup Yesus yang telah menanggung dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Murka Allah telah dijatuhkan di atas Yesus. Murka Allah yang sepatutnya jatuh di atas kehidupan manusia yang berdosa itu, yang hidup mereka durhaka, kata firman Tuhan dalam ayat 6 tadi. Tetapi ternyata Tuhan benar-benar menunjukkan cinta kasih-Nya melalui peruntukan terbesar, peruntukan yaitu anaknya Yesus Kristus diberi kepada dunia ini. Bukan saja diberi, tetapi Yesus rela mati untuk menanggung setiap dosa-dosa, dan murka Allah jatuh di atas Yesus sehingga Anda dan saya dan manusia dibebaskan dari murka Allah. Haleluya, saudaraku. Itu kebenaran yang sangat jelas, di mana ayat 9 mengatakan kita telah dibenarkan oleh darahnya, yaitu darah Yesus Kristus, dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ayat 9 itu jelas menyatakan. Dengan itu ayat 10 terus dilanjutkan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, yaitu musuh Allah,
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin, saudaraku. Kita akan diselamatkan oleh hidup Yesus. Yesus hidup bangkit dari kematian, memberi jaminan kepada Anda. Anda telah dibenarkan di hadapan Tuhan, diperdamaikan. Murka Allah tidak jatuh di atas hidupmu, tapi di atas Yesus. Dan Yesus inilah yang hidup hari ini, menghidupkan Anda dan saya. Dan cukup peruntukan terbesar Allah, yaitu Yesus Kristus, yaitu darah Yesus Kristus, yang telah mendamaikan Anda dengan Bapa Surgawi. Dan hari ini, peruntukan ini diberi kepada setiap manusia di muka bumi ini. Tidak ada suatu perkara yang menandingi pemberian Allah ini, peruntukan yang Allah beri ini, yaitu anak tunggal Yesus Kristus menanggung penderitaan, menanggung dosa dan mati dan dikutuk, bahkan mengalami murka Allah, sebab murka Allah harus jatuh di atas orang yang hidupnya penuh dengan dosa, Anda dan saya. Tetapi Yesus menanggung dosa Anda itu. Murka Allah jatuh di atas Yesus, dan Anda dibenarkan, diperdamaikan oleh hidup Yesus, oleh kematian Yesus di atas kayu salib dengan Allah Bapa Surgawi. Peruntukan terbesar inilah yang membuat Anda dan saya bebas dan dibebaskan dan dibenarkan di dalam Allah Bapa, dalam Yesus Kristus. Karena hidup Yesus inilah yang membuat Anda hidup. Oleh itu, hidup Kristus membuat Anda dibenarkan. Hidup Kristus membuat Anda boleh hidup pada hari ini. Hidup Kristus menjaminkan Anda hidup selama-lamanya. Itu merupakan kebenaran dan fakta Alkitab yang saya pegang dan semua orang Kristen pegang. Haleluya, saudaraku. Kita dapat melihat fakta yang ketiga. Kita melihat fakta yang ketiga, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 berbicara demikian. Tentang dialah, yaitu Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudaraku, ini jelas menyatakan suatu jemputan umum kepada manusia. Jemputan ini adalah untuk setiap orang, tidak terkecuali, tidak membezakan agama, warna kulit. Semua orang dijemput untuk mengalami pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Dan jemputan ini harus diresponi dengan pertobatan. Di dalam ayat 43 itu berkata tadi, tentang dialah, yaitu tentang Yesus, semua nabi bersaksi. Dalam perjanjian lama, nabi bersaksi tentang Yesus ini, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itu nama Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia mendapat pengampunan. Berarti jemputan untuk siapa-siapa pun manusia di muka bumi ini. Anda percaya kepada Yesus, Anda mendapat pengampunan. Seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, kematian Kristus, darah Kristus itu adalah peruntukan terbesar yang Tuhan telah beri supaya manusia diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan sekarang ini jemputan untuk Anda percaya kepada Yesus dengan bertobat. Pertobatan itu akan membuat Anda diampuni dari segala dosa-dosa Anda. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil akan mengampuni kita daripada setiap dosa-dosa kita. Dan bila di dalam Kisah Para Rasul ini bercerita tentang kesaksian Petrus kepada keluarga Cornelius, seorang perwira Italia, di mana Petrus menerangkan tentang siapa yang dia cerita, yang dia beritakan. Dia menyatakan di dalam ayat 42 berkata demikian, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah
yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Petrus memberitahu kepada Cornelius, kepada keluarganya yang sedang berkumpul itu. Dia menyatakan bahwa kami telah ditugaskan oleh Allah kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Kristuslah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Wah saudaraku, hakim kepada orang yang mati dan hidup, yaitu Yesus, satu-satunya hakim yang telah ditentukan Allah untuk manusia. Dan Yesus inilah yang menghakimi, mengadili perkara Anda dan saya, perkara manusia di muka bumi ini. Itulah yang diceritakan, itu yang diberitakan oleh Petrus kepada Cornelius. Dan kita dapat melihat di dalam ayat 43 itu telah menerangkan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berarti jemputan kepada setiap manusia untuk percaya kepada Yesus itu adalah suatu perkara yang menjamin Anda diampuni dosa. Bertobat dari segala dosa-dosamu, maka Tuhan Yesus akan mengampuni engkau. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan membebaskan engkau dari segala belenggu-belenggu dosa, dari segala ikatan-ikatan iblis. Percaya kepada Yesus akan menjaminkan engkau memiliki ampunan daripada Allah Bapa, memiliki kehidupan daripada Allah Bapa, memiliki surga daripada Allah Bapa. Sebab Yesus penentu surga dan neraka. Sebab firman Tuhan dalam ayat 42 tadi menyatakan bahwa Dia ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Saudaraku, Yesus itu adalah hakim yang paling adil, hakim yang paling adil, yang boleh mengadili perkara semua manusia di muka bumi ini. Suatu masa nanti akan berlutut, setiap lutut akan mengaku setiap lidah Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan Dia adalah hakim atas hidupmu. Dia adalah hakim atas seluruh manusia di muka bumi ini. Dan Dia akan mengadili setiap perkara-perkara dan perbuatan manusia. Dan Dia akan menentukan surga milik siapa, Dia menentukan neraka milik siapa. Dan surga itu milik orang yang percaya kepada Yesus, dan neraka itu adalah milik orang yang menolak Yesus Kristus. Dengan itu, jemputan ini untuk Anda dan saya, untuk semua manusia di muka bumi ini. Percayalah kepada Yesus, terimalah Yesus dalam kehidupan. Itu harus terjadi. Itu harus Anda responi untuk menerima Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Jaminan Anda diampuni dan Anda dibebaskan dari segala dosa-dosa Anda. Sebab Yesus itu adalah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib. Sekali lagi, Dia adalah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, menanggung setiap murka Allah, menerima murka Allah, menanggung setiap dosa-dosa kita, sehingga murka Allah jatuh di atas Yesus. Tetapi kematiannya itu telah menyelamatkan Anda, membebaskan Anda. Dan sekarang ini jemputan Yesus kepada Anda adalah percaya, terima Yesus dalam kehidupanmu, maka pengampunan terjadi. Pengampunan dari Allah Bapa itu akan melegakan, itu akan mengembirakan. Saudaraku, seseorang yang telah diampuni dosanya, itu akan membuat orang itu rasa sepertinya sudah tidak ada lagi beban. Dosa-dosa telah diampuni, kesalahan-kesalahan telah diampuni, telah dibebaskan kita dari belenggu-belenggu rasa bersalah itu. Itu merupakan perkara yang sangat luar biasa, pengampunan. Bila Anda diampuni oleh Yesus, maka Anda mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya dalam kehidupan Anda. Dengan itu, jemputan umum ini tidak boleh ditolak. Pertobatan harus terjadi. Pertobatanlah jalan terbaik untuk didamaikan, untuk diampuni oleh Allah Bapa Surgawi. Saudaraku, dalam pasal 11, yaitu Kisah Rasul pasal 11 ayat 17 dan 18, berkata demikian, Petrus berkata demikian, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dia bersaksi di hadapan para tua-tua di Yerusalem untuk mempertahankan pertobatan Cornelius, sehingga dia berkata bahwa kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengurniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Berarti siapa-siapapun bangsa di muka bumi ini,
yang bertobat, percaya kepada Yesus, dia akan diampuni dosanya. Karena orang Yahudi merasa mereka lebih benar daripada orang yang bukan Yahudi. Tetapi bila Petrus bersaksi kepada keluarga Cornelius yang bukan orang Yahudi, mereka percaya kepada Tuhan, Roh Kudus datang dalam kehidupan mereka, mengubah mereka, sehingga ada suatu pertikaian oleh orang Yahudi, di mana mereka merasa bahwa tidak sepatutnya orang dan bangsa lain menerima karunia Roh Kudus yang Tuhan telah beri kepada orang Yahudi. Tetapi Petrus, dia membela Injil yang dia beritakan. Dia berkata, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengurniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Siapapun engkau, bangsa apapun engkau, jika engkau bertobat terhadap dosa-dosamu kepada Bapa Surgawi, kepada Yesus, maka engkau akan diampuni dosamu. Engkau akan diampuni dosamu. Dan Anda tidak perlu menolak untuk datang kepadanya. Itulah merupakan jemputan yang paling hebat untuk Anda alami kehidupan sebenar, pengampunan sebenar, yaitu dengan jalan bertobat. Haleluya. Dan fakta yang terakhir, kebenaran yang terakhir yang terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat 28 berkata demikian, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kata Yesus di dalam firman Tuhan ini. Saudaraku, suatu jaminan yang paling mulia. Yesus memberi jaminan, tidak ada keraguan di sini. Dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu kata Yesus sendiri. Luar biasa saudaraku. Jaminan yang paling mulia. Jaminan untukmu dan untuk saya, untuk seluruh dunia, untuk semua manusia, di mana Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadaku. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jaminan yang sangat mulia ini dikatakan, disebut oleh Yesus sendiri. Dan tidak ada seorang pun boleh merebut mereka ini daripada tangan Yesus. Saudaraku, waktu engkau percaya kepada Yesus, engkau di dalam pegangan tangan Tuhan. Tidak ada suatu kuasa pun yang boleh merebut engkau dari tangan kasih Tuhan ini. Jaminan yang paling mulia ini. Engkau diberikan kehidupan kekal selama-lamanya dan tidak akan binasa, kata firman Tuhan. Mengapa Yesus mengatakan ayat ini? Mengapa Yesus mengungkapkan kata ini? Sebab orang-orang Yahudi menolak dia. Terhadap pengajaran yang dia buat, terhadap mukjizat yang dia buat, perbuatan besar yang dia buat, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah. Tidak mempercayai Yesus, menolak Yesus. Tapi Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Domba-dombaku mengenal suaraku. Orang yang percaya, yang mengenal kebenaran apa yang disampaikan oleh Yesus, mereka mengenal suara Yesus dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Sang Gembala Agung bagi jiwa setiap manusia. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus ini, kata firman Tuhan tadi, kata Yesus sendiri, di mana mereka diberi hidup kekal dan tidak akan binasa selama-lamanya, dan mereka tidak direbut, tidak boleh direbut dari tangan Yesus. Yesus memegang hidupmu. Yesus memegang hidupmu dengan kuat, dengan tangan perkasanya. Tidak pernah melepaskan engkau. Sekali engkau percaya kepada Yesus, sekali engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali engkau telah bertobat dalam kehidupanmu, bertobat dari segala kehidupan lamamu, sekali engkau mau percaya Yesus dalam kehidupanmu, engkau telah diberi jaminan hidup kekal dan tidak akan binasa. Itu kata Yesus. Dan engkau tidak dapat direbut dari tangan Bapa Surgawi, dari tangan Yesus sendiri, karena Yesus memegang hidupmu. Dengan itu, atas fakta dan kebenaran Alkitab ini menjelaskan kepada Anda dan saya bahwa kehidupan manusia ada keperluan terbesar. Keperluan terbesar itu adalah kehidupan
Karena manusia menuju kepada kebinasaan, manusia telah hancur, tapi kehidupan diberi oleh Yesus sendiri. Kedua, yaitu peruntukan terbesar, yaitu kematian Yesus Kristus atas kayu salib. Darahnya yang mengalir, itu merupakan peruntukan terbesar yang mendamaikan Anda dan saya dengan Bapa Surgawi. Dan jemputan umum yang diberi kepada setiap orang yang bertobat, percaya kepada Yesus, menerima Dia, mengakui dosa-dosanya, akan diampuni dosanya. Dan suatu jaminan yang paling mulia yang kita baca sebentar tadi, bahwa orang yang telah menerima Yesus itu tidak akan mati, walaupun mati secara fisikal, tetapi diberi hidup kekal abadi dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus, jaminan yang paling mulia, jaminan yang harus Anda terima, yakini, karena hidup kekal itu milik Anda sebab percaya kepada Yesus. Dan Yesus memberikan, dan Anda tidak akan dibinasakan selama-lamanya. Dan Tuhan memegang engkau dengan tangan perkasanya, dan tidak direbut, dan tidak ada kuasa yang boleh merebut engkau. Percaya, yakini tentang fakta ini, maka Anda akan selamat. Sekali lagi, Yesus telah ditentukan menjadi hakim yang paling adil. Hakim terhadap orang-orang yang hidup, hakim terhadap orang-orang yang mati, kata firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi. Berarti hakim inilah yang akan menentukan hidupmu di akhir hidupmu, yaitu neraka bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan surga bagi orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya kebenaran firman Tuhan inilah yang akan membuat engkau melihat ujung akhir hidupmu kemana. Dan harus Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya yang telah menyelamatkan engkau, yang mati untuk engkau, dan menanggung segala dosa-dosamu. Dan Yesus inilah jaminan yang paling mulia, memberikan Anda hidup kekal selama-lamanya. Tidak akan binasa, karena Dia memegang tanganmu dengan tangan perkasanya. Haleluya. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk mempercayai Tuhan, beriman kepada-Nya selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih di atas suatu peruntukan terbesar, pemberian terbesar yang Engkau pernah beri kepada dunia, yaitu Yesus Kristus, anak tunggalmu. Kematiannya dan darahnya yang mengalir telah memperdamaikan kami dengan Engkau. Dan itu merupakan suatu perkara yang diperlukan oleh manusia, sebab manusia memerlukan kehidupan kekal yang Engkau janjikan. Dan bila kami mempercayai Engkau, menerima Engkau, dan bertobat dari segala dosa-dosa kami, maka jaminan untuk kami memiliki kehidupan kekal itu sudah pasti. Dan kami menerimanya sebab kami mengimani Engkau, mempercayai Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya kami tidak akan binasa lagi, malah kami diberi hidup kekal, dan kami dipegang oleh tangan-Mu yang perkasa, dan tidak ada kuasa yang boleh merebut kami dari tangan-Mu, dan kami milik-Mu. Dan seluruh umat manusia yang mempercayai Engkau, yang mengenal kebenaran-Mu ini, akan datang kepadamu, akan percaya kepadamu, akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akan digenapi firman-Mu yang berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itulah yang Engkau perlukan, itulah yang Engkau mau terjadi dan akan terjadi di akhir zaman, di mana orang akan percaya kepada Engkau, Sang Hakim yang mengadili setiap perkara, dan Engkau akan menyelamatkan orang yang percaya kepada Engkau. Dan biarlah akhirnya firman ini mengambil tempat dalam kehidupan setiap orang, tidak kira siapapun, bangsa-bangsa yang mengenal kebenaran firman-Mu akan diselamatkan, akan dimerdekakan, akan dibebaskan dari segala kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa iblis. Dan mereka memiliki jaminan yang paling mulia yang Engkau janjikan, bahwa Engkau memberikan hidup kekal abadi dan tidak akan binasa selama-lamanya. Dan Engkau memegang tangan setiap orang yang telah mempercayai Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.